Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai. kita jumpa di kesempatan kali ini dalam Podcast Five. apa itu? Podcast ala level 5. Nah, oke, kita bikin versi yang berbeda. Kali ini kita akan mempunyai 2 orang narasumber, Siapa narsum? Siapa yaitu tuh? tetangga kami tercinta, Bapak Ibu Guru. Coba diperkenalkan dulu. Ibu yang cantik, silakan. Bapak yang ganteng memperkenalkan diri, monggo. Dari siapa nih kenalannya? Dari Ibu boleh. Oh, dari Ibu. Oke, dari Ibu. Halo anak-anak. Ibu Sinta. Ya. Kenalkan. Ya, oke. Oke, selanjutnya. Lanjut. Hai, ketemu lagi dengan Bu Tiwi. Oke. Halo, berjumpa lagi bersama Pak Sam. Ya. Yang paling ganteng sendirian. Oke, nih Pak, lanjut. ngomong-ngomong Bapak Ibu dari mana nih? Dari Padang Masyar ya, Bu. Oh, serem banget Padang Masyar. Jauh banget nih. Udah ngeri banget ya bahas-bahas pada masyarakat Iya. tuh. Bener. Karena kita akan membahas tentang hari kiamat. Oh, wow. Serem ya kayaknya. Kayaknya lagi bahas yang serem-serem nih ya sekarang. Hari kiamat loh, Padang Masyar, hari kiamat. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa. Kayaknya bakalan menarik ya. Terus nanti kita juga akan ada pertanyaan-pertanyaan Dari iya. anak-anak yang Iya, sudah kita random. pertanyaan yang kamu ajukan ke wali kelas kamu itu beberapa kan kita bacakan. Oke, tunggu keseruannya. Ya. Oke, jadi kita mulai ya, Pak Bu nih. Jadi, Boleh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oh iya. Iya benar. Kita mau bahas hari kiamat kan belum berdoa dulu ya. Maafkan. Ya, baik ya. Pembahasan kita tentang hari kiamat dapat berjalan dengan lancar Amin. dan Amin. anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Oke, Amin. kita awali podcast ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Oke. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat memahaminya materi hari kiamat dengan baik. Al-Hajjini Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, dilanjut Bu. Lanjut. Iya, lanjut. Silakan. Oh, Lanjut nggak? Lanjut nggak? Baiklah. Nih, Oke. jadi dari kecil kita Dari kecil, Iya, dari kita TPA ngaji-ngaji gitu lah ya. Suka dibahas tuh ada rukun iman, ada Rukun Islam. Nah, kita nih kayaknya mau berfokus di rukun iman yang ke-6 di hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu apa ya Apa sih? sebenarnya? Seperti apa sih, Iya, Bu, kita tuh Pak? pengen tahu. Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana dibangkitkannya semua makhluk-makhluk Allah yang sudah mati. Begitu juga yang masih hidup itu dimatikan, ya, nanti semuanya dalam keadaan mati. Setelah itu Allah bangkitkan kembali semua makhluk Allah ketika itu mati. Rasulullah sudah meninggal, kemudian malaikat-malaikat Allah juga meninggal, kita manusia juga meninggal, semua makhluk-makhluk ciptaan Allah semuanya mati, kemudian Allah bangkitkan kembali. Gitu. Jadi sepi ya. Di bumi sepi. Sepi. Seketika hanya ada Allah karena Dia yang maha kekal. Masya Allah. Serem ya. Semua Main makhluk ciptaannya, ghost manusia, tumbuhan, hewan, Bener. bahkan malaikat semuanya Semua Malaikat mati. Mati semuanya. Bayangin ya nak, dunia sepi. Tanpa kehidupan sama Iya. sekali. Ya. Hal tersebut digambarkan atau disabdakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8 bahwa sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, dalam surat Al-Zalzalah tersebut Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa nanti ada guncangan yang sangat dahsyat pada hari kiamat itu, dan semua bumi
semua yang ada di bumi ini akan hancur, ya. Kemudian pada hari itu manusia semuanya keluar dari alam kubur dan nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dan akan ditimbang amal kebaikannya. Jika amal kebaikannya baik, jika timbangan amal kebaikannya baik, maka akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi jika timbangan keburukannya buruk, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian seperti itu penjelasan dari. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Semua dong ya, pasti. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih dikasih kemudahan ya sama Allah untuk bisa masuk surga bareng-bareng ya. Amin. Ya Allah, jangan lupa ajak keluarganya. Betul, ajak bu gurunya. Iya, Pak itu. Guru. Itu yang penting, ajak bu guru sama pak guru ya. Amin, amin. Amin. Oke, tadi surat Al-Zalzalah. Kemudian kira-kira ada lagi nggak Pak surat Al-Quran yang lain ya? Yang Yang menggambarkan. menggambarkan gitu. Ada dalam surat Al-Qari'ah. Oh. Ya. Dalam surat Artinya? Al-Qari'ah itu hari kiamat. Artinya sendiri Artinya ada sendiri itu udah hari kiamat. Hari kiamat. Berarti itu isinya berarti ya. Ya, Hari Gambaran di kiamat dalam ya. ya. Sebagaimana Allah Al-Qari'ah. berfirman dalam surat Al-Qari'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah berfirman bahwasanya hari kiamat, Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat ya. Jadi nanti ketika hari kiamat tiba, manusia semua ciptaan Allah di muka bumi ini seperti laron atau lalat ya, yang berterbangan ya. Semua manusia ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini akan berterbangan ya. Gunung-gunung seperti kapas ya, berterbangan. Semua yang ada di bumi ini hancur sehancur-hancurnya ya. Tidak ada yang tersisa ya. Semuanya nanti Allah bangkitkan yang sudah meninggal di padang mahsyar. Allah kumpulkan semua makhluknya di padang mahsyar ya. Oleh karena itu nak, kalian harus percaya dengan adanya hari kiamat ini. Karena nanti ya, orang yang amal kebaikannya buruk akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Apa itu neraka Hawiyah? Neraka Hawiyah itu neraka yang sangat panas ya. Apinya sangat panas ya. Mudah-mudahan dengan Bapak bacakan surah Al-Qari'ah ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya gambarannya ya. Iya seperti itu. Ya Allah, manusia kayak laron. Tahu laron kan? Iya kecil-kecil. Kecil kalau ada di lampu Iya. ya kan, suka ada lampu kalau nyala tuh banyak hewan-hewan kecil, nah itu laron. Kita kayak gitu nanti kalau hari kiamat, Bahkan bayangkan. yang sebesar itu seperti Kayak kapas. Seperti kapas, anai-anai. Kapas guys, enteng banget. Padahal gunung di Indonesia banyak ya. Nah, Seperti iya, kapas tapi ya. akan seperti kapas, bayangkan tuh. Itu kalau ngomong ya, kalau kejadian sebegitu dahsyat nih, kita tuh bisa menduga-duga nggak sih? Aku mau siap-siap nih, jangan-jangan betul. besok kiamat gitu. Bisa nggak sih Bu? Kira-kira Bisa Bu? nggak kita tahu gitu? Kapan tuh? Nggak bisa kita mengira-ngira seperti itu. Bahkan Rasulullah pun yang kekasih Allah ya, Rasulullah kan kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah gitu. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain, itu nggak dikasih tahu kapan gitu. Pernah satu ketika sahabat itu lagi berdiskusi, kemudian Rasulullah lewat. Menurut riwayat Huzaifah radhiyallahu an ya, berkata Rasulullah menemui kita dan sedang membicarakan tentang hari kiamat. Lalu Rasul bersabda, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kemudian kami menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat ya Rasul. Nah, kemudian Rasul bersabda,
Ya, tidak akan kalian menemui kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya. Nah, jadi kita nggak dikasih tahu kapan keluarnya. 10. Kita nggak dikasih tahu kapan keluarnya atau kapan terjadinya hari kiamat itu, tapi kita dikasih 10 tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, apa saja? Nah, apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah dalam sabdanya, keluarnya asap. Asap. Nah, Yang seperti apa tuh? asap seperti gunung meletus. Nah, kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal. Nah, Dajjal. Yang Kemudian kata-kata yang ada itunya ya. Kemudian Bentukannya. keluarnya binatang melata. Binatang Binatang Contohnya melata. apa? Binatang melata tuh sejenis ular, tapi dia bisa kita bilang bukan ular gitu. Nah, digambarkan sebuah binatang melata itu kayak ular besar, perpaduan antara ular atau naga besar gitu. Jadi binatang dia tuh melata. Tuh, nah kemudian kayak monster. keluarnya matahari ya, keluarnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam. Biasanya kan kalau matahari kan terbitnya dari sebelah timur. Nah ini dari barat ya kan, Kebalikannya. kebalikannya. Jadi kalau bangun pagi lihat-lihat nih ini matahari terbitnya dari timur apa dari barat ya kan? Iya. Nah kemudian turunnya Isa bin Maryam. Ya Nabi Isa, Nabi Isa kemudian keluar keluarnya bangsa Yajuj dan Majuj. Berkorbarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan pamungkasnya adalah keluarnya api yang mengiring mereka menuju ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Ahmad. Sepuluh ya tanda-tandanya. Benar. Sekarang udah mulai Ya, itu Udah ada nampak belum? gitu, sedikit demi sedikit udah sedikit mulai ada nampak horor ya. gitu loh, iya. Karena kiamat itu sendiri memang ada 2. Nah, ada kiamat kubro, ada kiamat subro. Oke, apa itu? Apa itu? Nah, kalau kiamat subro itu adalah kiamat kecil. Nah, kecil. contohnya musibah, kemudian bencana alam, kemudian orang meninggal. Itu bisa dibilang kita kiamat. bisa kita golongkan atau kita kelompokkan ke dalam kiamat kecil. Nah, yang berikutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini yang belum pernah terjadi. Yang tadi kita belum Ya, tahu. yang kita belum tahu kapan waktunya itu gitu. Mudah-mudahan sebelum kiamat itu terjadi kita udah punya bekal yang banyak ya. Amin. Ya, Amin. kita harus siapin Amin. bekal dari sekarang. Semoga gitu. kelak ketika kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik ya. Amin, amin, Berkumpul amin. dengan keluarga kita Amin. semua. Iya, memang digambarkan ketika hari kiamat itu manusia itu nanti semua kan akan mati nih, akan meninggal, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, bangkitnya itu dengan rupa-rupa yang sesuai dengan amal ibadahnya ketika masih hidup. Gitu. Oh, jadi contohnya gimana Misalnya tuh? kalau orangnya itu misalnya rakus, serakah, gimana tuh? gitu. Konon katanya akan nampak seperti wajah B2. Kan B2 itu kan rakus, gitu ya. Serem ya. Jadi, Astagfirullahaladzim. ya, katanya seperti itu karena B2 itu kan hewan yang rakus, bahkan kotorannya sendiri kan dimakan sama B2 itu ya, atau hewan babi, makanya kita diharamkan untuk mengkonsumsi itu gitu. Nah, nanti seperti itu. Kemudian orang yang lidahnya itu suka bercabang dalam arti suka ngomongin orang, suka gibah gitu kan, kesana ngomongnya begini, kesini ngomongnya Beda-beda begini, ya, beda-beda. betul. Nanti itu muncul dengan lidah yang bercabang seperti ular gitu. Bahkan nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu, setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Egois gitu ya Pak? Iya, udah nggak mereka ada yang ingat memikirkan orang tua. dirinya masing-masing. Kenapa? Karena mereka sesuai dengan amal perbuatannya di bumi. Benar, Ya. benar. Misalkan kalian berada di samping ayah bunda kalian, nanti ayah bunda kalian tidak akan memperhatikan kamu karena semua orang di padang mahsyar memikirkan dirinya sendiri, ya. Seperti itu. Makanya saran kami sebagai guru kepada kalian, cintailah Rasulullah, karena nanti di padang mahsyar yang akan menolong kita hanya hanya Rasulullah, Rasulullah Nabi sama Muhammad memberikan syafaat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyaklah berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di padang mahsyar kita akan ditolong oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Ya, Wasallam. betul sekali. Dan satu lagi yang bisa memberikan manfaat adalah Al-Quran.
Betul. Jadi Al-Quran yang selama ini kita baca, nah makanya kenapa sih Bu setiap hari kita harus Iya, tadarus, kan bosen tau Bu bosen sebenarnya. setiap hari ulang lagi baca itu lagi. Nanti dialah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kelak dia akan bersaksi bahwa kita nih adalah orang yang sering membacanya. Dia juga akan bersaksi kalau misalkan kita bukan orang yang sering membaca dia nggak akan memberikan syafaatnya. Syafaat itu pertolongan ya nak. Gitu. Jadi selain syafaat dari Rasulullah, Al-Quran yang sering kita baca itu nanti akan memberikan pertolongan. Gitu. Makanya harus rajin-rajin baca Al-Quran walaupun sehari cuma 1 ayat. Sehari 1 ayat. Ya enggak susah banget lah Karena ya. Nah, itu minimal, satu huruf itu dibalas perumpamaan. 10 Kebaikan itu kurang baik gimana coba Allah ya kan. Bismillah tuh udah berapa huruf gitu. Kalau 1 huruf dibalas Banyak dengan banget. 10 kebaikan. Nah, kalau kita Tinggal baca- dikali aja. Ya, tinggal dikali aja. Ayo rajin tadarus nak. Iya. Oke, Sesi lanjut berikutnya, nih. pertanyaan nih. Pertanyaan dari Almer. anak-anak ya. Ya, namanya Almer. Ada yang nanya nih Bu, kalau hari kiamat itu umat Nabi Muhammad masih ada nggak sih? Nggak ada. Ya Semuanya, pokoknya meninggal semuanya semua, ya, mati meninggal semua. semua. Pokoknya semuanya makhluk Allah di muka bumi ini bukan hanya makhluk Nabi Muhammad aja ya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini tidak ada. Artinya sudah meninggal, sudah di Allah matikan. Kalau binatang kan mati ya, tumbuhan mati, nah nanti Allah hidupkan kembali. Oh, gitu. Jadi semuanya. Berarti umat semua Nabi pun sama ya? Semua. Tuh ya nak, umat Semua. Nabi Dan Muhammad. nanti kita dipanggilnya itu sesuai dengan nabinya. Sesuai Nabi dengan Adam, ya Nabi Adam, berarti umatnya Nabi Adam. Nah, kalau tergolong umatnya, kalau tergolong pengikutnya, Adam, Idris sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir nanti dipanggil Muhammad. Nah, dan pengikut-pengikutnya. Nah, tinggal gimana kita nih? Kitanya gimana? Kita termasuk Termasuk enggak? umat siapa kita? Ngakunya ya kan? Oh, saya umat Nabi Muhammad gitu, tapi disuruh berselawatan Males. disuruh ngaji Bosen. bosan, disuruh belajar nawar-nawar mulu, sholatnya kadang-kadang masih tarsok Iya. gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih kita tergolong ya, Amin. supaya ketika Amin, amin. dipanggilkan umatnya Nabi Muhammad kita ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kiamat itu dibagi dalam berapa jenis? Tadi sudah Ya, tadi Sudah ada tadi. 2. kiamat besar dan Kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, baik. Terus kenapa semua makhluk ini dari Rayyan yang tadi Dari pertanyaan Zira. dari Zira, sekarang dari Zira. Rayyan. Kenapa semua makhluk termasuk malaikat Allah matikan? Kenapa tuh? Kenapa Kenapa semua makhluk? Allah matikan, Allah matikan. malaikat, Termasuk termasuk malaikat. Ya, karena mereka semua itu adalah ciptaannya Allah. Gitu. Hanya Allah yang kekal. Hanya Allah yang kekal. Oke. Kan Allah kan Al-Baqi, yang maha kekal. Nah, jadi hanya Allah yang tersisa ketika hari kiamat itu, semua Allah yang matikan. Semuanya, Gitu. Semuanya semuanya ya nak. malaikat, manusia, semuanya Allah matikan. Oh, Asmaul Husnanya Nah. dikorek-korek lagi. Iya, Nama-nama Dihafal. Allah yang maha kekal. Sifat-sifat Allah bisa kamu temukan dari nama-namanya ya, Nak ya. Hmm. Lalu dari Oke, lagi ada dari Freya. Oh Freya, ya. apa Tadi nanya pertanyaan? tuh Bu, tanda-tanda kiamat itu seperti apa sih? Lalu bisakah fenomena alam digolongkan dalam pertanda kiamat? Oh bisa. Nah tadi tanda-tanda hari kiamat tadi ya Sudah ya, yang sudah 10 lihat, itu sudah ya. dibacakan. Nah tanda-tanda yang lainnya adalah mulainya kalau dalam kehidupan yang sekarang ya itu sudah lebih banyak terjadi kejahatan di mana-mana. Manusia itu sudah tidak takut lagi melakukan kejahatan, itu sudah tidak takut lagi. Ayah membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, itu kan udah banyak ya kalau kita lihat di berita-berita kayak berita-berita gitu. serem. Karena udah tidak takut dosa. Kemudian banyak dimatikannya para mubaligh, para ulama gitu. Nah terus tadi bisa nggak Bu fenomena alam itu dijadikan apa sebagai Pertanda ya, ya. bisa itu sebagai pertanda kiamat sugro ya, kiamat kecil. Oke. Kecil. Oke. Kemudian Jadi Terus kemudian ada Aisyah sama Abi tadi pertanyaannya, kapan hari kiamat itu datang? Dan seperti apa sih kondisi alam semesta? Tadi yang sudah dibicarakan itu ya sama Bu Tiu sama Pasang. Jadi kita nggak tahu nak Iya. kiamat itu datang. belum tahu kiamat itu kapan.
Nah, kemudian ada nih, dengar-dengar nih Bu Tiwi, ada nama lain dari kiamat itu sendiri. Oh iya, Apa sih? iya. Memang banyak untuk hari kiamat itu sendiri dalam Al-Quran aja saking dahsyatnya hari ini Allah sebut beberapa kali dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mereminder kita, untuk mengingatkan kita gitu. Itu kan sebagian daripada rukun iman. Nih, hai manusia, nanti ada nih sebuah hari dahsyat yang kalian tuh nanti semuanya sudah tidak ada lagi. Disebut dalam surah Al-Qari'ah. Makanya disebut juga hari kiamat ini disebut Yaumul Qari'ah, Yaumul Kiamah, Yaumul Jaza, Yaumul Ba'as, Yaumul Zalzalah. Nah, kemudian disebut juga Yaumul Hisab. Ya, karena di situ kita dilakukan perhitungan, ya betul sekali. Itu banyak nama-namanya. Banyak nama-nama lain. Di surat Al-Waqiah ada, di surat Kiamat juga ada, di surat Qari'ah juga ada, Al-Zalzalah juga disebut juga, banyak. Jadi nama lainnya banyak ya. Banyak. Jadi nggak aja Allah ingatkan kita. Berarti banyaknya istilah atau nama-nama itu untuk mereminder kita Iya, setiap saat ya betul. bahwa hari kiamat itu hari akhir di mana semuanya Ya. dipertanggung Jawab. Sekarang bebas nih mau ngapain. Ya, tadi kan dalam surat Al-Zalzalah ya. Iya, sebiji zarah. Sebiji zarah. Tahu biji zarah? Zarah itu Biji apa ya? zarah itu biji sawi, Hah? benihnya sawi yang kira-kira besarnya itu seperti titik. Nulis nih, kalau kita nulis, endingnya kan diakhiri dengan tanda titik. Nah, segede itu biji zarah. Wow, Itu aja Sebesar itu. dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan. gitu. Nah, Allah ya Karim. gitu. Baiklah, berarti ini conclusion of all this discussion is why? Kenapa kita tuh Kita harus belajar, beriman, iya, harus harus belajar. Kenapa tuh? Pasal Mempelajari harus hari kiamat. Kenapa Imani kita hari harus mengimani atau mempercayai bahwa hari kiamat itu akan terjadi, ya karena bahkan Allah tuh sudah mengingatkan, tadi disebutkan dalam surah Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, bahkan tadi Bu Tiwi sudah menyebutkan nama-nama hari kiamat. Itu pasti akan ada nanti, dan kalian sebagai, kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga makhluk ciptaan Allah, kita harus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat baik, terutama sholat 5 waktunya jangan ditinggal, tadarus Al-Qur'annya, banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu semua nanti akan menolong kita di hari kiamat. Ya, kami menyampaikan materi hari kiamat tujuannya mereminder kita semua agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu intinya. Bu Tiwi mungkin mau menambahkan? Ya, selain itu hikmahnya untuk dari kita mempelajari ini itu bisa lebih, selain mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kekal dan abadi ya di dunia kecuali amal ibadah kita yang nantinya akan menolong kita sendiri. Gitu. Itu sih. Oke. Ada lagi? Ya, Oke, mau baiklah. dibahas? Kayaknya Cukup sudah ya, kayaknya. Itu ya, bayang-bayangnya Yang bayangnya udah horor banget. Iya, udah terbayang karena ya. Memang kalau dibayangin agak serem sih, tapi ya itulah kenyataannya. Makanya kita perlu mempersiapkan itu dari sekarang. Tuh. Oke, sebagai penutup, saya punya pantun ya. Pantun. Pantun boleh nyontek kalau bocah. Iya. Boleh nih. Pantun. Burung puyuh di atas truk tronton. Cakep. I love you buat yang nonton. Yeay. See you next time. Assalamualaikum. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.